Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, so mau mulai nih Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya? Sehat, Bu. Di kelas ini Ibu lihat perempuan semua ya? Ya, Bu. Masya Allah, anak-anak soleha. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Anak-anak? Belajar Quran surah Anas, Ibu. Iya, maaf Bu. Maaf Adik Fatriawati. Materi kita yang minggu lalu itu materi tentang kisah Nabi Nuh. Oh, astaga. Lupa. Saya Ibu Nabi Nuh. Iya, ada yang masih ingat siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi ketiga, Ibu. Nabi yang naik di perahu tuh, Bu. Nabi yang membuat Nabi yang membuat besar. Ya. Yang selamat dari banjir. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab. Jadi Nabi Nuh itu adalah salah satu dari lima nabi ulul azmi yang dikenal dengan keteguhan dan kesabarannya yang luar biasa dalam menyampaikan apa? Dalam menyampaikan dalam menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang ke-10 ya, bab 10, yaitu materinya tentang kisah ayah para nabi. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu ya. Ibu tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu Santrila bisa? Adik Santrila bisa? Bisa, Ibu. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih untuk adik Santrila. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Di dalam kelas ini semua hadir? Ada yang tidak hadir atau? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini tentang materi kisah ayah para nabi, mari kita saksikan bersama PowerPoint yang sudah disediakan oleh Ibu. Ibu izin ke toilet.
Sudah terlihat adik-adik semua? Sudah Ibu. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya, adik-adik. Yang pertama itu meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Jadi siswa itu mampu berpegang pada kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meningkatkan hubungan keluarga yang lebih baik dengan lancar. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan kisah Nabi Ibrahim dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menerapkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh para nabi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, siswa dapat menghasilkan pemahaman mereka melalui kegiatan kreatif seperti menggambar atau membuat karya seni yang menggambarkan kisah ayah para nabi. Nah, ini dia materi kita ya pada hari ini adik-adik. Kisah ayah para nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim, ayah para nabi. Anak-anak, ada yang tahu siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Benarkah beliau ayah para nabi? Benar Bu. Iya. Iya, benar ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Nuh. Ayahnya bernama Azar. Beliau nabi yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang diwajib kita imani ya anak-anak. Nabi Ibrahim adalah ayah dari ayah para nabi. Kebanyakan nabi merupakan keturunan beliau. Mereka yaitu diantaranya anak-anak Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya Bu. Ya. Bisa lanjut anak-anak? Lanjut Bu. Sudah Ibu. Nah, ini yang poin ke B nih, materi tentang Nabi Ibrahim pada masa kanak-kanak. Jadi anak-anak, bagaimana Nabi Ibrahim pada masa kanak-kanak waktu itu? Ada yang bisa jawab? Belum tahu Bu. Iya, baik, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Babilonia. Saat itu Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud merupakan raja yang zalim ya anak-anak, raja yang sangat kejam. Ia memerintahkan pasukannya itu untuk membunuh bayi anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Karena Raja Namrud ini sangat khawatir ya anak-anak, jika suatu saat nanti bila dewasa akan mengalahkannya. Karena takut, Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi disembunyikan orang tuanya di dalam gua. Nabi Ibrahim tinggal dan besar di sana ya anak-anak, di dalam apa? Dalam gua. Benar sekali ya.
Iya, anak-anak dalam gua. Jadi Nabi Ibrahim ini dia besar dan tinggal di dalam gua. Beliau sejak kecil sangat pintar dan sangat kritis ya, sangat kritis. Sampai orang tuanya itu dibuat kewalahan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Nabi Ibrahim selalu bertanya kepada orang tuanya, siapa Tuhannya? Lanjut. Ini yang poin kece ya anak-anak, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Baik. Jadi Nabi Ibrahim setelah dewasa ia kembali ke kampung halamannya, yaitu di Babilonia. Nah, kala itu masyarakat Babilonia ini sangat banyak yang menyembah berhala ya anak-anak. Apa itu berhala? Nyembah patung, Bu. Iya, menyembah patung ya, patung berhala ya. Jadi termasuk ayahnya sendiri anak-anak. Jadi pada zaman itu ini Nabi Ibrahim ayahnya menyembah patung berhala. Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat patung berhala ya anak-anak. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan masyarakatnya agar menyembah Allah. Namun mereka menentangnya ya anak-anak. Ya, jadi waktu itu ini ayah dari Nabi Ibrahim ini membuat patung berhala dan ayahnya juga menyembah patung tersebut. Tapi Nabi Ibrahim ini berusaha mengajak ayahnya dan masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menentangnya, bahkan menganggapnya gila. Nah, sampai suatu ketika Nabi Ibrahim ini menghancurkan semua berhala ya. Nabi Ibrahim ini menghancurkan semua berhala termasuk menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Nah, kemudian setelah itu Raja Namrud mengetahui hal tersebut dan Raja Namrud ini sangat marah ya anak-anak, sangat marah ketika mengetahui semua patung berhala yang di istana tersebut dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Iya. Ada Pak yang merekam, ada juga keluar ini tuh. Ada Ibu Hairatul yang merekam. Iya Bu. Maaf Pak Dokter.
Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi yang tadi ya. Sudah sampai di bagian C ya, dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, baik anak-anak, Ibu akan bertanya bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam? Ada yang tahu anak-anak? Tidak ada, Ibu. Iya. Iya, nanti Ibu akan jelaskan ya. Jadi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu setelah dewasa, Nabi Ibrahim ini kembali ke kota Babilonia. Nah, masyarakat Babilonia banyak yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri. Nah, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bekerja sebagai pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menentang, bahkan menganggapnya gila ya. Jadi pada waktu itu ayah Nabi Ibrahim ini menyembah patung berhala tersebut. Tapi anaknya Nabi Ibrahim ini berusaha mengajak ayahnya dan masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling patung yang paling besar. Nah, Raja Namrud mengetahuinya. Nah, Raja Namrud ini sangat marah. Nah, kemudian Raja Namrud memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengirimkan jutaan nyamuk sebagai asap bagi Raja Namrud. Nah, pada saat itu Raja Namrud ini menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Kemudian tiba-tiba api tersebut berubah menjadi kobaran api tersebut berubah menjadi hawa yang dingin ya. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak sedikit pun terluka dengan api tersebut karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Yang poin yang ke-D itu sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, ada yang bisa kalian teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang bisa kalian teladani dari Nabi Ibrahim? Ada yang bisa menjawab? Baik anak-anak, Nabi Ibrahim waktu itu bermimpi dalam tidurnya. Mimpi tersebut terjadi sampai 3 kali. Nah, di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
menyembeli putra Ismail. Ismail ya, yang juga seorang nabi saat itu masih kecil. Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya. Ia sampaikan ke putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta pendapat kepada Ismail. Subhanallah, Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, "Hai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Nah, begitu ya anak-anak, sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Akhirnya dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim alaihissalam ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menguji ketaatan beliau. Karena taat dan patuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal pada yang setimpal. Nah, jadi apa yang terjadi pada saat itu? Anak-anak ada yang tahu? Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, digantikan dengan binatang lain, Bu. Iya, benar sekali adik Suhartina. Ya, jadi Allah memberikan balasan yang setimpal dengan cara menggantikan Nabi Ibrahim dengan domba jantan dari surga. Ya. Ya, baik anak-anak, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak dikerjakan ya. Tapi sebelum itu Ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok 1 Ibu Suhartina, Ibu Silvia, adik Suhartina, adik Silvia, adik Sulianti, adik Santrila. Kelompok 2 Iya, Ibu. ya, kelompok 2 Hadijah, Hana, Hayratul, Linda. Kelompok 3 Febrianti, Siti Hartina, Silvana. Dan kelompok 4 Fatriawati, Sri Wahyuni, dan Rikawati. Jadi di sini ada LKPD untuk dikerjakan ya. Yang di sini nama kelompok, kelas,
Aktivitas kelompok di sini, buatlah kelompok yang terdiri atas yang tadi 4 kelompok tadi, baru bacalah materi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah para nabi. Kemudian didiskusikan dengan teman kelompok ya. Kemudian sampaikanlah secara bergantian. Ibu kasih waktu berapa menit untuk mengerjakan diskusinya anak-anak? 5 menit, Bu. Oh iya, 5 menit saja, Bu. iya. 5 aja, Ibu. Ibu minta izin buang air. Iya, iya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ibu, ini cuma mau isi benar atau salah, centang. Ya, anak-anak mohon perhatian. Ini kan ada aktivitas kelompok ini yang diskusi, kemudian yang ini tentang yang uraian. Jadi di sini ada pernyataan, terus ada dicentang. Cuman ada 3 nomor. Ini cuma dicentang, tapi kalau yang di atas itu diskusi kelompok tentang materi kisah ayah para nabi. Baik, anak-anak, kita akan masuk di kegiatan penutup. Mari kita simpulkan bersama materi bab 10 tentang kisah ayah para nabi. Anak-anak bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Kita jawab sama-sama ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi kisah siapakah Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu adalah ayah para nabi, Bu. Pesan Allah, Ibu. Selanjutnya, Nabi Ibrahim adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Alaihissalam. Ayahnya bernama siapa? Bu, bernama Azar. Iya, benar. Terus beliau nabi yang ke berapa? Ke-6 dari 25 nabi. Ya. Selanjutnya sifat dan karakteristik dari Nabi Ibrahim. Apa saja? Yang pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Sabar dan tekun dalam menghadapi cobaan. yang ketiga,
bersama materi pada pembelajaran hari ini. Mungkin hanya itu dari Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Untuk itu Ibu tunjuk ketua kelas untuk berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu Rika bisa? Bisa. Doa pulang ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Sama-sama nih teman-teman. Sama-sama ya. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni innal insana lafi khusri Amin. Sadaqallahul azim. Makasih untuk adik Rika. Selanjutnya Ibu akan mengakhiri pembelajaran. Sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk adik sekalian.